Dikisahkan dalam pamoring Kaula Gusti. Ini adalah nasihat yang diwariskan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Naskah kisah nasihat seorang guru terhadap muridnya untuk bisa menguasai ilmu tentang Kaula Gusti. Dalam sikap duduk yang berhadapan, sang guru berkata, "Wahai para murid semua, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah dengan tekad, bergurulah pada guru yang paham ilmu sejati. Persiapkanlah diri, wadahmu untuk menjadi bersih sebelum belajar ilmu sejati, agar tidak menjadi semu dalam memahami ilmu manunggaling Kaula Gusti, yang menjadi lambang gaibnya Tuhan. Berusahalah untuk mengenal makna indahnya ilmu yang nyata. Contohlah orang-orang yang berbudi cukup, yang telah cukup ilmunya dalam menghadapi hidup dan matinya. Hidup dalam dunia sampai matinya agar tidak salah jalan atau tersesat dalam menghadapi kematian. Agar selalu bersiap diri dan berbekal dalam menghadapi kematian dan kehidupannya. Berusahalah terus dalam pencarian ilmu agar selamat sejahtera. Tidak boleh salah tafsir dalam memahami makna dan isi. Makna yang sesungguhnya tidak boleh diputar balikan. Maknanya hanya satu, usahakan agar kamu bisa menyatu antara ilmunya Tuhan ke dalam diri. Keuntungannya adalah karena kita sudah mencapai tatanan ini, kita dengan sangat cepat dan mudah bisa manunggal dengan Gusti saat-saat kita memerlukannya. Wahai muridku, ilmu apabila dihayati, maknanya sangatlah memikat hati. Keadaan tersebut membuat kita sangatlah bernafsu dan bahkan terburu-buru untuk segera menguasai semuanya. Kita seringkali sombong karena merasa sudah menguasai wacana ilmu ketuhanan. Sehingga tanpa sadar kita merasa ingin dipandang menguasai ilmu ketuhanan, membicarakannya di sembarang tempat. Janganlah seperti itu, wahai muridku. Ada baiknya kita bisa menempatkan intisari ilmu, di mana ilmu tentang ketuhanan adalah puncaknya ilmu pengetahuan. Apabila kita telah berhasil dalam lelaku kita, yaitu manunggal dengan zat Tuhan, keadaan itu bagaikan menemukan intan berlian yang cahayanya menerangi jiwa. Sehingga jiwa akan bercahaya yang cahayanya sangat menyilaukan. Cahayanya melebihi terangnya matahari, merata menyinari seluruh isi jagat raya sehingga tidak tampak adanya kegelapan. Namun wahai muridku, keadaan seperti itu teramat sangatlah jarang seseorang mampu bisa menguasai ilmu ketuhanan. Apabila benar-benar berhasil, dirinya akan menjadi manusia panutan. Hanya orang-orang terpilihlah yang berhasil menguasai dan memahami inti sari manisnya madu ilmu sejati, yaitu tempat singgasananya Tuhan. Tidak jauh, tidak dekat, tidak juga sedang, pengaruhnya sangat menguasai merata seluruhnya. Aninang adalah sandi dari Tuhan yang Maha Wenang, hanya bisa dipahami oleh manusia terpilih, atau dalam keheningan jiwa yang telah terbuka, yaitu para ahli ilmu tasawuf tingkat tinggi, orang-orang yang menguasai ilmu kerohanian. Aninang dalam salah satu serat Syekh Siti Jenar diungkapkan dengan kata uninong ananing unang. Penjabaran kata tersebut juga bisa dengan kata uninang ananing anung, yaitu Tuhan yang Maha Wenang, Maha Wening, dan Maha Agung. Kata ini diadopsi dari falsafah gending Jawa, yaitu musik Jawa yang sangat sempurna, yaitu dari berkumpulnya berbagai macam alat musik. Ada alat musik pukul, tiup, gesek yang menimbulkan berbagai macam bunyi, yang bunyinya jika diringkas akan berbunyi nang, neng, nong, ning, nung, dan ning, nong, ning, kung.
Kalau kita ingin mengakhiri membuat cepat atau lambat, tempo musiknya dikendalikan oleh suara kendang yang berbunyi tak, ndang, tak, ndang. Segera melangkah untuk menuju yang diakhiri oleh suara gong yang berbunyi gung, maknanya maha agung. Wahai muridku, sesungguhnya leluhur kita sudah sangat dalam memahami tentang hakikat ketuhanan, tidak saja dalam bentuk pengabdian atau puja bakti, dalam berkesenian, dalam ungkapan keindahan dan kebahagiaan juga tersirat makna pengagungan dan manembah maring Gusti. Baiklah muridku, kita kembali bahas tentang ilmu. Apa yang hendak kamu cari dalam belajar tentang ilmu? Karena pada akhirnya, pembelajaran tentang ilmu ketuhanan hanya ditujukan untuk bekal menghadapi mati. Akan tetapi, wahai muridku, betapa banyak manusia di dunia ini yang memiliki perasaan teramat berat dalam menghadapi mati. Penyebabnya lantaran manusia hidup masih senang untuk menikmati hidup di dunia dalam tempo yang lama. Masih banyak cita-citanya yang belum tercapai, atau masih banyak keinginan yang berkelindan di hati manusia, terikat oleh nafsunya. Oleh karena itu, wahai muridku, perhatikanlah, sebelum engkau menghadapi kematian, tatalah terlebih dahulu hatinya. Barangkali bisa mengetahui kapan ajal menjemput, sebab belum ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui saat kematiannya tanpa ada sebab apa-apa. Kebanyakan manusia walaupun telah berumur 20 dan bahkan sudah pikun, tetap saja belum mau meninggal dunia. Apabila berkali-kali cuma hanya menitis saja, hidup dilahirkan kembali menjadi manusia yang selalu mengalami senang dan susah, apalah gunanya hidup? Kehidupan dunia tidak mungkin lama, tidak akan mungkin hidupnya bisa mencapai umur 1000 tahun. Jika kamu tidak mengetahui dengan pasti rahasia ilmunya mati, sungguh kerugian yang teramat besar. Bagi mereka yang tidak memahami rahasia ilmunya mati, tertipulah alam pikirnya, karena tidak memahami kehidupan akhirat. Sekaratnya pasti lama. Ini akibat dari masih banyak keinginannya sehingga hatinya belum ikhlas untuk mati. Lepasnya nyawa teramat susah. Ini dikarenakan ketenangan jiwanya tidak ada. Jiwanya mengalami kebingungan yang teramat sangat, dikarenakan tidak mengetahui jalan kematian yang harus ditempuh. Ini sebagai akibat dari tidak mengetahui arah tujuan hidup, dikarenakan tidak memahami ajaran. Wahai muridku, ketahuilah tentang agama, apa yang dinamakan agama yang suci, yaitu agama yang mensucikan zat dan sifat Tuhan, yaitu sifat maha murah selamanya. Maka seharusnya bisalah memikul tanggung jawab hidup dengan seimbang. Jangan sampai berat salah satunya. Mencari kebutuhan hidup yang berupa sandang dan pangan haruslah bersamaan dengan mencari cahaya Tuhan. Manusia yang mencukupi kerja luar dalam jasmani dan rohani, itulah manusia yang berbudi luhur. Indahnya cahaya Tuhan bagaikan hiasan yang bercahaya. Seseorang akan sangat merasa kecil di hadapannya karena tidak punya daya apapun di hadapannya. Kekuatannya sangatlah nyata. Pengajaran pada ilmu ini haruslah dengan cara teliti dan tidak tumpang tindih. Ilmu jika didalami sangatlah kuat, namun kuat ikatan ilmu tidak sampai menyesakkan dada. Jadikanlah kekuatannya sebagai tekad. Yang memiliki tekad yang kuat dan bulat akan terasa ringan pada akhirnya. Ini akan menolongmu menyelesaikan banyak persoalan di kemudian hari. Ketahuilah, wahai muridku, bahwa jenis bertapa terbagi menjadi 7 macam.
Untuk tapa yang pertama adalah tapanya jasad. Janganlah mempunyai sifat benci. Ikhlaslah selalu dalam tata lahir sampai ke dalam relung hati walau tersakiti. Jenis tapa yang kedua adalah tapa budi. Tingkatan ini adalah kelanjutan dari tapa jasad. Tapa budi adalah dengan cara bertapa menyelaraskan antara hati, ucapan, dan tindakan. Jauhilah perbuatan nista dan sia-sia. Hilangkanlah hati yang dusta. Berbuat jujurlah dalam hidupmu. Yang ketiga, tapanya hawa nafsu. Tapa hawa nafsu dilakukan dengan cara menjalankan sabar dan alim, memaafkan kesalahan sesama. Walau dirimu tersakiti, tetaplah bersabar untuk menghayati bahwa semua ini datang dari Gusti. Bila menyadari semua dari Gusti, kita tidak membenci orang yang menyakiti kita. Percayalah kepada kekuasaan yang maha kuasa. Yang disebut tapa berata yang keempat, yaitu tapanya sang rasa sejati atau ilmu rasa, tenang dan heningnya kalbu, selalu merasakan apapun adalah Gusti, apapun semuanya ada dalam diri, adanya Gusti dalam hati tentang Tuhan, tenang, hening, yang diciptakan pasti terjadi. Yang kelima, tapanya sukma. Ini masalah batin. Apabila diuraikan dengan kata-kata, kurang lebihnya yaitu dengan cara bersikap rendah hati, serta selalu berusaha menyenangkan hati orang lain. Hatinya selalu dalam keadaan ikhlas, serta berpantang untuk tidak menyakiti sesama hidup. Harus bisa mengasuh atau memomong hati setiap orang. Yang keenam, tapanya cahaya yang memancar. Hatinya tiada tertipu di dalam segala keadaan, serta selalu ingat akan Tuhan sepenuh hatinya. Selalu paham atas segala kepalsuan dan segala kenyataan. Selalu ingat pada segala hal sebagai pedoman, sehingga selalu dalam keselamatan. Dan yang terakhir adalah tapa yang ketujuh, yaitu tapanya anugerah hidup dari Tuhan. Menyadari bahwa daya hidup yang ada pada dirinya bersumber dari Tuhan, harus selalu menggunakan kekuatan budi yang terletak pada jiwa yang terlatih, dan selalu berhati-hati dalam segala tindakannya, atau selalu berhati-hati menanggapi cetusan cipta dari hati dan dari penalaran pikiran. Juga harus disyarat dengan keteguhan iman ketika menghadapi cetusan hasrat yang sangat cepat berganti-ganti. Tiada rasa khawatir di hati dan selalu pasrah atas segala takdir Tuhan. Wahai muridku, ketahuilah bahwa itu semua berproses dalam hidupmu, kehidupanmu yang akan kau selami. Kehidupanmu adalah proses belajarmu. Semua laku tapa beratamu diuji dalam kehidupanmu, diasah melalui laku batin yang kamu niatkan. Namun perlu kamu ketahui, wahai muridku, bahwa intisari dari semua laku tapa tersebut adalah terletak pada tapa yang terakhir dan yang pertama. Itu saja sudah cukup menolong dirimu, wahai muridku. Bila dua pokok tapa ini kau jalani, setidaknya ini membantumu untuk tidak menghalangi jalan di saat ajal, pada saat sakaratul maut. Sakaratul mautnya hanya sekejap saja, sudah masuk alam kematian. Alam dunia digulung dengan tepat. Dalam menggulung jagat hanya satu tekad, yaitu untuk masuk ke dalam singgasana. Namun bukan layaknya singgasana yang terlihat mata. Bila keadaannya tampak terlihat, sudah pasti akan menyesatkan pada saat kematiannya. Ketersesatan di alam kematian manusia akan menjadi demit, atau sebangsa makhluk yang bertempatan sebagai penunggu batu ataupun pepohonan. Bagi orang yang tersesat, memasuki kayu dan batu dianggap sebagai sorga yang menyenangkan, serta mencukupi segala keperluannya. Tapi itu semuanya sungguh menyesatkan, dengan segala keindahannya yang tampak.
Jika bertempat tinggal di situ, akan bergabung dengan alam jin tingkat bawah, yaitu alam mereka saka dan hantu yang berbentuk rangka manusia. Ketersesatan ketika masuk alam kematian diakibatkan oleh dua pola kerja kita yang salah di dunia. Pertama, tidak mampu membedakan mana yang benar. Kedua, salah penafsiran dan pemahaman dalam menafsirkan ajaran menuju kesejatian. Kuncinya ada pada kewaspadaan kita dalam menjalani hidup. Inilah kunci agar kamu tidak tertipu oleh singgasana kepalsuan, sebab singgasana yang sesungguhnya tidaklah terlihat. Konsentrasilah pada saat memasuki alam kematian. Yang terlihat pertama adalah alam yang bercahaya. Cahayanya sangat terang. Cahayanya langgeng dan tidak berubah-ubah. Itulah jalan untuk menyatu dengan Tuhan. Tenang, abadi, tiada gerak, tiada perkataan, tiada melihat surga, tidak merasa bernaung, yang ada hanya tenangnya hati. Keadaan ini adalah tempat berkumpulnya para guru-guru suci, roh para resi atau roh para nabi dan para wali. Alam yang demikian sungguh sangat nyata bagi siapa saja yang telah berhasil lulus belajar ilmu kegaiban. Semua penghalang apapun akan terbuka. Tiada rasa khawatir, percayalah pada tenangnya batin. Wasiatku pada dirimu, wahai muridku, setelah kamu tamat belajar ilmu sejati ini, kau adalah putraku, maka sekarang hendak aku beritahukan kepadamu, bahwa aku mesti pamit, sebab aku pulang ke tempat yang luhur. Waktuku di dunia hanya kurang dari 5 bulan. Sepeninggalku, semoga dirimu selamat, anakku.